Hai, kita tunggu narasumbernya dulu. Tadi sempat ke pending karena ada ini dulu, ada pasien dulu, dokternya. Hai Santi, kedengeran nggak suaranya? Selamat sore. Bentar ya. Iya. Hai. Halo Udah selesai Charity, dong. Hai. Kedengeran nggak udah dok? Alhamdulillah. Hmm, Kedengeran. kedengeran ya. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran jelas banget dok. Sambil Oke, nunggu ya dok ya. ya. Sambil nunggu nih kita panggil yang followers yang nonton kita itu sahabat sehat dok. Oke, Oke. kita masih nunggu sahabat sehat dulu ya, Ada berarti ya. tuh, iya ada tuh, ada dokter anak idolaku katanya dok, wah banyak fansnya nih. Iya, Oke, halo. jadi sahabat sehat semuanya, untuk live ngecas hari ini kita narasumbernya, kita akan membahas tentang flu Singapura ya dok ya, flu import ya dok. Iya, betul. Oke. Ya, Narasumber kita gitu. sore hari ini ada Dokter Anindita Noviandani, SPA. Betul, Dok? Dari nggak apa-apa, Anin aja manggilnya ya. Oke, dipanggil Dokter Anin. Kebetulan Dokter Anin Iya. praktek juga di Klinik Unpad ya, Dok ya, setiap hari Mm-mm. Selasa dan Rabu ya, Dok. Iya, betul. Oke, gitu. Saya Mm-mm. coba flu Singapura itu dulu udah pernah ada ya, Dok ya. Sekarang lagi musim lagi ya, Dok ya. Ya, sebenarnya kalau ini tuh kan tergantung musim juga kali ya, karena kan ini tuh Oke. menular banget, namanya infeksi virus kan pasti menularnya dari orang ke orang. Jadi kalau misalnya ada yang terinfeksi, bisa aja jadi meningkat gitu ya kejadiannya. Dan Hmm. memang sekarang ini memang eh, beberapa kali pasien-pasien yang datang itu dengan flu Singapura gitu. Jadi mungkin memang Oh, karena lagi ada yang terinfeksi, terus sekarang juga kan udah mulai banyak kontak ya anak-anaknya. ya. Ada yang udah masuk sekolah, ada juga Mm-mm. yang mungkin nitip di daycare gitu-gitu. Betul, Itu kan betul. jadi sumber penularan juga. Oh, Betul. mungkin karena itu kali ya. Oke, ya jadi flu Singapura atau juga disebut HFMD ya dok ya, Hand, Foot, and Mouth Hmm. Disease, betul dok ya. Jadi itu tangan, kaki, dan mulut yang disebabkan Iya, oleh virus. betul. Dok itu banyak yang nanyain tempat praktek dok ya, banyak fans sekali sepertinya. Iya, Ya, tes garis keras. fans dokter Anin. Ya, jadi itu tangan, kaki, dan mulut betul ya dok ya disebabkannya Mm-mm. oleh virus. Nah nanti kita akan bahas Mm-mm. juga nih sahabat sehat semuanya virusnya apa, terus gejalanya seperti apa, terus mencegahnya Iya, bagaimana itu yang paling penting ya dok ya karena sekarang aktivitas sudah ya kembali betul. normal ya dok ya. Mm-mm. Kemudian nanti kita akan ada giveaway dok. Nih sobat sehat Oh gitu. sekalian semuanya ya nanti kita akan ada giveaway. Giveaway-nya itu adalah free menjadi membership selama 1 bulan di fitness. Di sini dok di klinik Unpad kita ada Oh, fitness ada ya fitnessnya gejalanya juga. Iya, ada iya, itu iya. ada Oke. 3. Itu kalau misalnya kita bayar tuh lumayan 150.000 selama 1 bulan dan kita akan Hmm. kasih free untuk nanti terserah narasumber apa yang bisa menjawab pertanyaan dari dokter Anin atau yang bertanya dan pertanyaan terpilih gitu ya dok ya. Oke, Oke, boleh. udah ada yang masuk-masuk. Jadi kalau misalnya untuk Mm-mm. sobat saya semua yang mendengarkan, boleh kalau misalnya ada pertanyaan boleh di drop di itu yang ada tanda tanya di sebelah sini, boleh langsung nanya aja. Tuh, jadi nanti kita akan jawab. Oke. Nah, seperti saya tadi udah bahas ya Dokter Anin ya, jadi kita akan Mm-mm. bahas semuanya tentang HFMD. Boleh mungkin diceritain dulu, ini tuh emang benar dari Singapura, flu-nya atau seperti apa? Pasti banyak yang Mm-mm. tanya dok ya, apalagi orang tua yang anak-anaknya udah pada sekolah. Gitu. Soalnya kemarin juga di klinik Mm-mm. Unpad udah banyak yang datang dengan keluhan seperti itu ya, ada gejala di Mm-mm. tangan, kaki, mulut. Ternyata setelah diperiksa sama dokter, ternyata flu Singapura gitu. Mangga dok Mm-mm. dijelaskan dulu sekilas. Nanti kalau sekalian tanya jawab aja selanjutnya. Oke. Mangga dokter Andi. Iya.
Ya, makasih ya Tareni. Jadi ini kayak overview aja. Jadi sebenarnya disebut flu Singapura, emang dari Singapura ya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya flu Singapura itu adalah suatu istilah yang kita pakai untuk menjelaskan tadi yang sudah bilang materi itu ada hand, foot, and mouth disease atau penyakit kaki, tangan, dan mulut atau disebutnya KTM ya, kaki, tangan, dan mulut. Jadi tadi udah disebut juga sama Tareni kalau misalnya penyakit ini tuh disebabkan oleh virus. Virusnya sendiri dari namanya genusnya enterovirus, tapi yang paling sering menyebabkan si HFND itu adalah virus yang namanya Coxsackie virus sama enterovirus yang nomor 71 gitu, karena banyak kan ya strainnya. Nah, Oh. terus untuk virus ini sendiri memang paling sering itu terjadi di anak di bawah 8 tahun, tapi memang prevalensi kejadian yang paling seringnya itu di anak-anak usia prasekolah yang di bawah 5 tahun. Terus kenapa sih disebut penyakit kaki, tangan, dan mulut? Karena si gejalanya yang paling sering yang jadi karakteristiknya itu adalah muncul ruam-ruam di tangan, kaki, sama di sekitar mulut. Makanya disebutnya penyakit kaki, tangan, dan mulut atau hand, foot, and mouth disease kayak gitu. Kira-kira Tariri. Jadi memang ada usia tertentu yang memang rentan terkena ya dok ya, tadi usia 5 tahun ke Jadi bawah. biasanya di bawah 5 tahun lah kira-kira di usia-usia prasekolah. Walaupun memang sebenarnya semua orang pun bisa kena, cuman derajat gejalanya aja yang beda gitu. Kita pun sebenarnya kalau orang dewasa pun bisa aja kena, tapi mungkin kita nggak akan muncul ruam-ruam, mungkin gejalanya gejala flu biasa aja. Saya pernah dok, saya pernah kena. Oh gitu, Ya, curcol tapi ya. memang tapi memang yang terasa itu minum aja tuh sakit banget dok ya, apalagi kalau anak kan Nah berasa iya, gitu. jadi Terus gitu memang si gejala awalnya kayak flu biasa kan, kayak cuman eh, anget-anget badannya, atau enggak anak kalau misalnya anaknya yang masih kecil tuh rewel biasanya, atau enggak yang paling pertama tuh biasanya orang tua ngeluh anaknya jadi nggak mau makan atau minum kayak gitu, karena itu tadi mungkin ada lesi-lesi yang di mukosa mulut gitu, kayak sarial-sarial gitu yang bikin anaknya jadi nggak nyaman ketika ya, makan atau ya. minum gitu. Kalau untuk derajat keparahannya dok, maksudnya kayak kalau misalnya yang udah berat gitu, gejala berat itu bisa menyebabkan sampai kematian dok, atau enggak pernah ada Nah, yang sebenarnya seperti halnya infeksi virus yang lainnya, jadi sebagian besar gejalanya nggak berat ya, jadi gejalanya ringan. Tergantung sama daya tahan tubuh masing-masing juga. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu yang disebabkan oleh strain-strain virus yang tertentunya lagi di HFMD ini ada beberapa yang bisa jadi penyakit yang berat gitu. Contohnya sampai jadi ada meningitis atau misalnya encephalitis, jadi infeksi di selaput otak atau infeksi di otak. Tapi itu memang nggak begitu banyak gitu. Yang banyaknya sih gejalanya yang ringan aja apa gitu. Jadi justru sebenarnya bukan komplikasi, bukan si akibat virusnya yang bikin berat kalau di anak-anak tuh, tapi lebih karena efek si gejalanya tadi, kayak misalnya anaknya nggak mau makan atau minum nih, terus akhirnya jadi dehidrasi. Nah akhirnya anaknya parahnya karena dehidrasinya misalnya kayak gitu. Tapi yang sampai jadi meningitis sama encephalitis sendiri emang nggak sebanyak penyakit-penyakit virus yang lain untuk HFMD ini. Gitu. Oke, nah sahabat sehat sekalian udah dijelasin ya apa itu flu Singapura gitu, terus bagaimana tingkat keparahannya. Nah, jangan lupa kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung masuk aja ke kolom pertanyaan yang ada gambar tanda tanyanya ya. Iya. Kemudian tadi kita udah jelasin apa yang dimaksud dengan flu Singapura. Kemudian kenapa disebut flu Singapura? Terus anak usia berapa ya dok ya, yang itu tadi udah dijelaskan rentannya yang paling tinggi itu di bawah usia 5 tahun dan atau preschool ya dok ya, tapi tidak Iya menutup betul. kemungkinan kalau dewasa juga bisa kena gitu, hanya jadinya Iya gejalanya gitu. tidak seberat yang anak gitu ya dok ya. Oke. Terus nah dok kan tadi dokter bilang bukan beberapa gejala ya, hampir semuanya anak itu datang dengan keluhan demam dan ruam ya dok rata-rata. Nah kan pada anak itu banyak terjadi ruam ya dok ya, kayak cacar atau apa capak ya dok. Nah itu gimana cara membedakan antara ruam cacar, capak atau HFMD ini sendiri gitu dok? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi sebelumnya nih kita kalau misalnya ngobrol tentang penyakit
yang disebabkan karena infeksi baik virus atau bakteri itu kadang-kadang ada yang namanya masa inkubasi, terus ada yang namanya prodromal. Masa inkubasi sendiri itu waktu yang dibutuhkan sejak virus masuk sampai terjadi gejala kayak gitu. Jadi emang beda-beda ya Tariri. Tadi kan Tariri bilang nih, kadang-kadang memang banyaknya pasien datang ke kita tuh dengan demam dan ruam, tapi bukan untuk kemungkinan juga pasiennya datang cuma lagi demam aja atau enggak baru ada lesi-lesi di mulut aja, si ruam-ruam di tangan kakinya belum ada. Karena mungkin dia masih belum masuk situ si perjalanan penyakitnya. Jadi untuk semua infeksi virus pun sama kayak gitu, mau cacar atau misalnya mau campak. Jadi ada perjalanannya. Nah, terus tadi balik ke pertanyaan Teh Riri, gimana sih cara bedainnya? Memang kalau misalnya di fase-fase awal kita nggak bisa bedain ya Teh Riri, karena hampir semua si ruamnya tuh mirip-mirip sebenarnya, tapi memang ada yang predileksinya khusus di daerah tertentu. Nah, kalau misalnya tadi nih si penyakit kaki tangan dan mulut ini tuh memang dia sukanya tuh di bagian tangan, terutama telapak tangan dan kaki, terus tangannya sendiri, kaki, sama kadang-kadang bisa juga muncul di bokong atau misalnya sekitar kemaluan gitu. Jadi sebenarnya kalau HFMD ini ya karena kaki, tangan, dan mulut dia jarang kelihatan di badan gitu ya, atau misalnya di muka pun paling sekitar mulut aja. Nah, sedangkan kalau misalnya yang lain banyaknya memang hampir sebadan-badan yang kena, kayak misalnya kalau cacar tuh jadi dia awalnya memang sama juga nih kayak muncul ruam-ruam kemerahan aja, tapi dia biasanya lama-lama suka jadi kayak berisi air gitu ya Tereri, jadi kayak ada cenangnya gitu lah istilahnya, kalau misalnya istilah di luar kan cenang gitu ya, jadi ada kayak besi cairan tapi bening gitu, nggak kayak bisul gitu ya, jadi kayak cairan bening gitu kalau misalnya cacar, khasnya kayak gitu. CFMB ini juga bisa aja jadi ada cairannya, tapi biasanya cairannya nggak bening, lebih kayak abuan gitu biasanya gitu. Terus kalau cacar tuh sering kali dia suka gatal dan nggak dan kalau misalnya udah lebih berlanjut gitu udah sampai sebadan-badan, nggak cuman si cenangnya itu aja yang muncul, kadang-kadang di sebelah mana ada cenang, di sebelah mana ada yang baru merah-merah, sebelah lainnya juga ada yang udah jadi korek. Nah, fase cacar tuh kayak gitu karena dia muncul si ruamnya tuh bertahap gitu, nggak kayak nggak kayak misalnya campak atau misalnya roseola gitu, dia rata gitu, pokoknya merah aja semuanya. Kalau misalnya cacar tuh munculnya dikit, jadi ketika yang satunya udah pindah ke stage berikutnya, yang satu baru muncul. Jadi kita bisa banyak temukan jenis ruam kalau cacar. Nah, kalau misalnya campak biasanya langsung semua ya, biasanya dia mulainya tuh di badan, habis itu nanti dia tuh kalau campak dari badan dulu, kemudian nanti dia nyebar ke tangan dan kaki gitu misalnya, ya. Terus tapi gejala-gejalanya sih mirip-mirip gitu ya, tapi emang kalau misalnya cacar tuh khusus kayak gitu, jadi ada berisi cairan gitu ya, terus gatal biasanya. Kalau misalnya HFMD ya gitu cuma tangan, kaki, telapak tangan, telapak kaki. Kadang-kadang beberapa ada yang suka nyeri juga jadinya gitu. Kadang-kadang juga ada yang nggak nyeri gitu. Terus apa lagi ya? Karena kalau HFMD sih jarang gatal ya, tapi lebih seringnya ke nyeri gitu sih kalau HFMD gitu. Linu gitu ya dok ya? Itu paling. Linu, makanya anaknya kadang-kadang kan suka rewel ya kalau misalnya dia nggak mau jalan, atau misalnya dipegang tangannya juga jadi nangis, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi cara ngebedanya seperti itu ya sobat saya semuanya. Jadi memungkinkan seperti cacar, tapi bedanya jenis cairannya ya, dan warna cairannya itu nggak sebening cacar gitu ya. Sama kalau cacar ya itu dia nggak akan cuma tangan kaki doang, biasanya sama yang lainnya juga kena gitu. Terus kalau cacar sih agak jarang ya di telapak tangan sama kaki, emang biasanya ditemukan tubuh yang lain gitu. Kalau campak atau roseola dia nggak akan jadi berisi cairan, cuma kemerahan aja. Terus biasanya arahnya tuh dari kepala ke tangan kaki, jadi biasanya dari atas dulu terus ke bawah gitu. Oh iya, ada ininya juga ya dok ya, alur penyebarannya beda-beda ya dok ya, ada yang dari dada. Iya, tapi emang ini tuh kan secara teoritis aja teori, tapi kalau misalnya pada kenyataannya memang agak susah juga kadang-kadang gitu, karena ya tadi mungkin pasiennya datang ketika baru awal-awal, jadi ruamnya sendiri kita juga masih nggak jelas ke arah mana, jadi emang harus ditambah juga dengan riwayat sebelumnya kayak gimana gitu. Jadi untuk amannya jika sudah menemukan ada ruam langsung dibawa ke dokter aja ya dok ya. Iya. Biar langsung penanganannya tahu seperti apa. Gitu.
Tuh, nah, oke, sobat saya semuanya, ini udah ada pertanyaan. Pokoknya nanti ada giveaway, jangan lupa giveaway-nya akan dikasih pada pertanyaan terbaik atau yang bisa menjawab pertanyaan gitu. Terus kemudian gini dong, kan tadi kalau saya dengar ya, kalau misalnya selain ruam itu kayak bisa dehidrasi dan lain-lain. Itu kan sangat mengerikan ya dok ya kalau untuk anak preschool itu tingkat dehidrasinya lebih cepat ya dok ya, lebih cepat terjadi. Nah itu gimana sih supaya tidak terjadi itu kayak pencegahannya seperti apa supaya tidak kena si virus ini tuh ada nggak dok kayak kan kalau kemarin tuh kayak harus minum vitamin ini gitu-gitu. Nah kalau untuk HFMD sendiri ada cara pencegahannya nggak dok? Oke, jadi sebelum kita ngomong ke pencegahan, kita ngomong penularan dulu ya Teh Rini. Jadi kalau misalnya kita mau mencegah, kita harus tahu dulu gimana sih ini si virusnya nyebarnya. Ya. Jadi untuk CFMD sendiri itu, jadi memang mirip-mirip ya, hampir semua penyakit virus tuh ya penyebarannya rata-rata dari droplet, misalnya droplet tuh kayak apa, cairan yang dikeluarkan ketika kita bersin atau misalnya ketika kita batuk atau misalnya dari ingus kayak gitu. Jadi salah satu penularan dari HFMD ini yaitu jadi dari respiratory droplet atau misalnya dari cairan-cairan yang dari saluran respirasi atau dari kontak langsung misalnya nih anaknya bersin gitu, terus bersin kena sesuatu nih, kena mainan misalnya, atau enggak kena tangan, terus akhirnya anaknya salaman, atau enggak anaknya peluk-peluk sama yang lain, nah itu juga bisa jadi sumber penularan. Atau misalnya ada anaknya tadi bersin pakai tangan, gak dielap, anaknya pegang-pegang pintu, terus ada yang lain pegang-pegang pintu, nah itu bisa juga nular. Atau misalnya karena ini jadi genus enterovirus, bisa juga menyebar dari tinja gitu tadi. Jadi misalnya nih anaknya BAB, terus ada orang dewasa yang nyembuhin, terus cuci tangannya nggak bersih, terus akhirnya dia pegang makanan atau pegang sesuatu, nah itu bisa juga jadi sumber penularan. Nah itu karena sumber penularannya dari kontak, jadi pencegahannya juga harus mirip-mirip lah ya, kayak misalnya kita mencegah supaya tidak tertular COVID, jadi harus perilaku bersih hidup sehat. Jadi intinya cuci tangan,